Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalul ilma illa fi sittati sa'umrika majmu'iha bi bayani Tubarin wa hizri wa sibarin wa bulgoni wa irsadi rusadi wa tuli jamani anil mar'i wa tas'a wa sal'an qarinihi wa inna qarina fi muqarini yaktadi fa ingkana dasari fajani berhusurata wa ingkana dahari faqarin hutadati talam fa'inal ilma zainun li alihi wa fadlun wa rinwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin siyadatan minal ilmi wasfafi buhuril fawaidi tabaqqa fa'inal fika afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi wal ilmul hadi lasanamil huda wal hisnu yunjini jami'i syadaidi fa innal fatiha wahidan mutawarian asyadu ala syaitani alfi abidin fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku rubah fitnatun fil alamina adimatun liman bihi mafidinihi ya tamasaku tamannaita antum si hakihan munadiran bighairi alahin wa jununu fununu walaisa fisabul maliduna masyakotin tahma nuhafal ilmu kaifa yakunu idatam ma'akul ma'ikolla kalamuhu waikin bihum fil maringkan namuksiron yamutul fata bin asradin min lisanihi walaisa yamutul maru min asrati rizli fa asratu min fitami birasihi wa asratu birli tabra alal mali awlil bihayun halilun mana maudihi wa usalu tahta turabi rahimu wa jurja limaitun wa yamsi ala sara yadunnu minal ayai wa huwa adimun likulli lasawin laha rokatul malakim azizun firjali sabatun idakun tafi qawmin fasahid hiyarahum walatas habil adab
الجسم والجسم كالصدى رأيت أحق الحق حق المعلم وأجابه هدى لكل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم أراك أن تستحي أن تعيذها فلست تنال العز حتى تذلها إذا ساء فعل المرء ساء ذنوبه وصدق ما يعتاده من توهم فما الناس إلا واحد من ثلاثة صريف ومثل قوم فأما الذي فوقه فعرف قدره وأتبعه في الحق والحق لازم فأما الذي مثلي فإن لا أوهى فتبطلت إن الفضل بالفضل حكيم فأما الذي دوني فأعلم جائبا أصل به وإلا ملائم لا علم لا تجزي على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعله أليس من الحسران أن ليالي تمر بلا نفع وتساب من عمري تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أهل علم كمن هو جاهل تغرب عن الأوطان في قلب الأولى وسافر ففي الأسفار خمس قواعد تبرج همي واكتساب معيشتي وعلم وأدب وصحبة مزيد وإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقد بايع في الوافقه شدائد فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واس وحاسد. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menyelesaikan kitab Al-Ala, yaitu dari mulai bait ke 31 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Da'il mar'a la tujzi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Ini adalah perintah untuk tidak pernah membalas dendam terhadap sesuatu. Da'il mar'a la tujzi, tinggalkanlah seseorang, jangan membalas atas perbuatan buruknya. Akan tercukupi apapun sifat yang ada di dalam dirinya dan apapun yang mana dia melakukannya. Nah, di sini maksudnya adalah jika ada seseorang yang berbuat buruk kepada kalian, jangan pernah untuk membalasnya dengan keburukan lain. Karena kalau kalian membalas keburukan dengan keburukan, artinya kamu sama dengan dia, sama-sama buruk. Buruk ya. Tapi kejelekan
hendaklah kamu balas dengan kebaikan. Minimal kalau kalian balas dengan kebaikan, kahiji eta jalma bakal era. Ih, kurang dijahatan kok jadi alusnya era kahiji. Nu kadua minimalna eta jalma nu buruk eta bisa jadi berubah jadi baik. Oh, berarti mereka bisa jadi dirubah jadi alus. Nah gitu. Jadi jangan membalas atas perbuatan buruknya. Kene jangan sih budak-budak antep we. Alaisat minal husrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tusabu min umri. Tidaklah sebuah kerugian jika sesungguhnya malam-malam berlalu tanpa adanya manfaat, sedangkan tetap terhitung umurku. Makanya ada sebuah hadis, khairukum, sebaik-baik jalma adalah man tala umuruhu, anu panjang umurna, dan wa hasuna amaluhu, dan lebih banyak amal baiknya, dan wasarrukum dan seburuk-buruknya manusia adalah man tala umuruhu, sing sajama anu umurna panjang, wasa amaluhu, tetapi jelek amalnya. Nah, maksudnya di sini adalah waktu itu ibarat pedang. Pedang itu bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Kalau kamu bisa menggunakan pedang dengan bagus, kamu bisa menggunakan pisau dengan bagus, maka pisau itu akan menjadi manfaat. Bisa jengletan bawang, bisa jengletan daging. Tapi kalau pisau nanti pakai untuk benar, bisa jadi saling pertumpahan darah. Itu waktu jadi ibarat pedang. Bahkan manusia ini ada 3 golongan, ya, manusia hiji, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Nah, beruntung. Yang kedua, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu artinya rugi. Aina tundur, kemarin tundur sarua. Yang malah itu yang ketiga, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu namanya cilaka. Nah, itu bahaya. Itu mah lain cilaka deui, itu mah tinggal nungguan verbo, itu mah. Naon verbo teh beres lebaran maksudnya. Nah, dari situ, dari tadi ungkapan 3 orang tadi, ini adalah sebuah peringatan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan yang namanya waktu. Betul kata di dalam Al-Quran surah Asr, wal asri, demi waktu. Oh, Allah berjanji itu demi waktu-waktu. Ada wal asri demi waktu, wal fajri demi waktu fajar, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, wadduha dari waktu duha. Itu Allah disebutkan waktu-waktu itu supaya apa? Kita terus mengingat bahwa waktu itu sangat penting, jangan sampai disia-siakan. Maka supaya tidak menyia-nyiakan waktu, pada bait ke-33 ini perintahnya diulang-ulang, ta'alam. Sabarang kali dina bait ieu ta'alam, belajarlah, ngaji, ta'alam teh belajar dulu. Falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Belajarlah karena manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang berilmu tidak seperti orang yang tidak berilmu. Maksudnya sok manusia teh lahir teh tujuh pinter, butuh diajar heula, dimulai diajar naon nya manusia teh. Cik pertama manusia diajar naon bayi. Ulah suka ngomong. Cenah kawarengan. Naon lah cik pertama diajar bayi.
sama kembali kuadan. Wasata. Pertama teh bayi diajarkan naon? Mendengar. Mendengar heula kaki adanan. Tapi mun bayi diajarkan curiga. Naon? Diajarkan supaya mendengar. Setelah belajar mendengar, bayi itu diajar melihat. Ini apa? Diajar melihat. Nah, ini kan gitu bayi so. Terus diajar itu diajar naon? Diajar nonton itu. Yang gigir lah, yang gigir. Diajar nangku, ajar meronda. Kita urutannya belajar. Sebab manusia dilahirkan tidak langsung pintar. Sebab manusia itu adalah makhluk yang senantiasa berkembang. Ari berkembang teh bisa jadi halusan, bisa jadi ngegorengan gitu. Makanya belajar terus belajar. So, ari tugas manusia naon di bumi teh? Cek Quran ya, cek Quran dia mah ya. Manusia teh dijadikan Allah di muka bumi sebagai khalifah, pemimpin di bumi teh. Padahal kenapa ada makhluk yang lebih istimewa, ada makhluk yang lebih taat, yaitu malaikat. Kenapa manusia? Kenapa? Yaitu manusia itu supaya terus belajar, terus berkembang sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ulah sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi bukti naon? Sampai hari ini banyak sekali manusia yang berbuat kerusakan. Loba manusia nyilakakeun batur. Kamari foto terakhir naon? Benernya cek ibu-ibu ari meuli minyak teh kudu make dirjen. Tuh ternyata nyilakakeun teh salah dirjen perdagangan minyak. Oh jadi mahal minyak teh. Gara-gara dirjen teh, gara-gara dirjen. Nah, gitu. Banyak manusia itu sebagai apa namanya, sebagai khalifah yang berbuat kerusakan. Nah, kalau sudah belajar, maka tugas selanjutnya ada di bait ke-34, yaitu bertebaranlah. Tagharrab anil awtani fi talibil ula wasafir fil asfari khamsu fawaid. Tugas manusia setelah belajar adalah bersebaranlah, merantau, bertebaran di muka bumi. Maksudnya apa? Yang ngajar, geus diajar jadi ngajar. Tabarruju hamma pisabi ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatun majidin, yaitu menghilangkan kesusahan. Artinya menghilangkan kesusahan naon? Gawe, bekerja. Nu kadua, waktu sabin mencari bekal hidup ilmu. Terus ulah sampai geus diajar teh cici gawe, ulah belajar terus. Kemudian harus wa ilmun wa adabun, harus punya tata krama, harus punya adab. Ingat ya, adab itu harus ada di atas ilmu. Sebab naon? Lamun misalkan hidup boga ilmu tapi teu boga adab, nu jadi naon? Bisa jadi sombong. Loba jalma pinter tapi loba oge jalma pinter anu mintran batur. Sebab naon? Tidak punya adab. Eta wasufatun majidin, dan carilah teman sejati. Makanya dari dalam bait sebelumnya disebutkan bahwa kita harus pintar mencari teman. Wa in kana dza syarrin fajannibhu. Tah cek bait katilu kaopat. Lamun aya teman anu buruk, tinggalkeun kamu tuturkeun. Wa in kana dzairin khairin, lamun aya teman baik yu ikuti. Wa in qila fil asfari dzulmun wa ghurbatun wa qat'u fayafin wa tikabu syada'idan.
Meskipun dalam bepergian itu, dalam merantau itu, dalam bertebaran di muka bumi itu, pastinya ada yang namanya dihinakan, bisa jadi terlunta-lunta. Tapi apa? Walaupun ada hinaan, walaupun kita hidupnya bisa terlunta-lunta dalam bertebaran itu, walaupun banyak aral rintangan yang menerjang, tetapi yang pertama adalah kita harus tetap tabah dan sabar. Seperti pada bait ke-17 dan 18, sing sabar terus sing leukeun. Ya. Tadi yang pertama itu kita harus kalau sudah kita belajar, maka kita di perantauan itu akan mendapatkan yang namanya 5 faedah. Yang pertama, menghilangkan kesusahan. Kesusahan itu adalah bisa termasuknya perasaan bosan. Bosan di mana tuh? Di sokarke dan soke itu SMA. Apa yang di rumah wae? Mau makanya cek iya. Cek kita panala, kemanusiaannya merantau ke mana? Merantau teh kaiji dengan bisa menghilangkan kesusahan. Anu terima wae. Yang kedua, mendapatkan bekal hidup. Butuh gawe. Komo laki nafkahan isukan, ya gawe dan ya gawe naon? Gawe naon? Nah, sinjam teman. Gawe molor teman. Terus nanti faedahnya ketika sudah belajar dan merantau, maka kalian akan mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu. Itu sudah pasti. Kemudian kamu harus belajar tata krama, karena tadi adab itu harus di atas ilmu. Dan yang kelima, nanti carilah teman sejati yang bisa membawamu betul-betul ke jalan yang benar, yang sukses. Dan terakhir pada bait ke-37, famautul fata jailullahu min hayatihi badari hawanin baina wasin wa hasidi. Ini perintah untuk menjauhi kehinaan. Hidup di antara orang-orang yang hina itu sangatlah berbahaya, karena watak yang tidak baik itu gampang sekali menularnya. Ya, perbuatan yang buruk itu gampang ditiru. Beda dengan perbuatan yang baik itu susah untuk ditirunya. Makanya di sini maksud jauh dari kehinaan itu, janganlah kamu terus-terusan berada di jalan yang sesat. Jangan terus-terusan berada di jalan yang salah. Itu bahkan proklamator Indonesia, siapa proklamator? Insinyur Soekarno, bahasanya apa? Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. So, nanti yang bisa betul-betul akan mengguncangkan itu adalah pemuda, lain aki-aki. Aki-aki mah susah naon tuh, tinggal cicing ibadah di getol. Pemuda masuk belajar terus karena belajar teh. Sebab itu kata Insinyur Soekarno proklamator kita, bahwa beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Itu kata Soekarno. Tapi ini kata-katanya ada yang kurang loh. Naon kurangna? Lamun si jam ngomong kieu ya. Sekitar 5 jam. Kata Soekarno, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Ada satu tambahannya, beri aku 1 wanita akan kucetak 10 pemuda itu. Nah gitu. Dan maksudnya naon? Urang teh ketika nanti punya anak, punya keturunan teh sing bisa jadi jalma nu berguna. Itu untuk sekali lagi, akulah 1 wanita itu akan kubuat 10 pemuda. Nah gitu. Gitunya. Nah itu intisari dari kitab Al-Alaq, kitab yang menjelaskan tentang cara
dalam taklim muta'alim, tata cara dalam belajar, tata cara dalam menuntut ilmu, mulai dari pertama menjelaskan tentang tentang syarat untuk bisa mendapatkan ilmu, yang ada 6, yaitu lukain kecerdasan, lukain wahirsin harus ada semangat, wastibarin harus sabar, wabulgotin harus ada bekal, wa'irsadi ustadin harus ada bimbingan guru, watu di zamanin harus terus menerus. Itu mulai dari itu. Kemudian pentingnya ilmu, ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi, bahwa ilmu itu adalah perhiasan bagi yang memilikinya. Artinya tidak akan berat orang yang membawa ilmu, tapi ilmu bisa membawa kita ke jalan kesuksesan. Kemudian jelaskan bahwa tafaqquh fa'inal fikra afdalu afdalu qaidin, belajar ilmu fikih, karena ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari yang paling penting, yang paling vital, karena mempelajari seluruh hal-hal ibadah. Terus sampai keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Kemarin sekarang gak ikut, ada 3 ciri manusia: manusia yang ada di atas kita, manusia yang ada sepadan dengan kita, dan manusia yang lebih rendah daripada kita. Kemudian di akhir bait ini, setelah kita belajar, tugas kita adalah merantau bertebaran di muka bumi, hilangkan kesusahan, hilangkan kebodohan, cari teman sejati. Dan terakhir adalah kita harus menjauhi hal-hal yang berbuat hina, hal-hal yang berbuat buruk, karena perbuatan buruk itu gampang untuk diikuti, sedangkan perbuatan baik biasanya susah untuk diikuti. Dan terakhir ada kata-kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Maksudnya adalah para pemuda yang hari ini sedang belajar, para pemuda yang hari ini sedang mengaji, harus giat terus, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian semua, ya. Itu akhir dari bait ke-37, akhir dari kitab Al-Ala. Insyaallah kalau nggak hari besok, berarti ya pokoknya sebelum takbiran kita akan adakan ujian kitab Al-Ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.